Nama saya Laura Imelda dengan NIM 273. Kali ini saya akan membahas perihal penyiaran. Teman-teman tahu nggak sih apa itu penyiaran? Mungkin ketika kita mendengar kata penyiaran, kita akan terbayang dengan kegiatan yang satu ini. Atau yang satu ini. Dua kegiatan ini menggunakan dua medium komunikasi massa, yaitu televisi dan radio. Menurut John Durkheim, penyiaran adalah pendistribusian audio atau video yang diberikan kepada konsumen penyiaran melalui apa? Melalui berbagai medium komunikasi massa menggunakan spektrum elektromagnetik atau gelombang radio dalam suatu model, yaitu satu untuk banyak, yang biasa kita kenal dengan istilah one to many. Lalu bagaimana dengan penyiaran di Indonesia? Nah, menurut saya penyiaran di Indonesia ini mengalami kemajuan dan mengalami kemunduran. Kenapa? Kalau kemajuan, menurut saya penyiaran di Indonesia ini sudah memberikan program-program yang begitu kreatif, bahkan tidak pernah tertinggal dengan tren-tren masa kini. Contoh TikTok, itu kan ada tuh programnya. Lalu artis-artis yang viral biasanya itu langsung dijadikan seperti bintang tamu atau tokoh utama dari suatu program. Nah, itu akan membuat daya tarik dari audiens itu sendiri. Lalu, untuk kekurangan penyiaran di Indonesia, saya khususkan pada penyiaran televisi. Di sini saya langsung ambil contoh, yaitu salah satu stasiun TV yang mengadakan program semacam sinetron dengan genre keislaman, di mana di sana memang menayangkan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama, tetapi sangat disayangkan di sana terdapat bahkan rata-rata itu mengandung konflik suami istri, dan beberapa adegan saya lihat ada yang berupa kekerasan seperti tamparan, lalu penarikan paksa anak kecil seperti itu, yang seharusnya itu tidak pantas ditayangkan pada jam-jam di mana anak-anak lebih berpotensi untuk menonton TV. Mungkin itu akan lebih baik ditayangkan pada jam-jam di mana anak-anak itu lebih banyak yang tidur. Saya harap untuk penyiaran Indonesia kedepannya akan lebih memperhatikan kembali perihal tayangan-tayangannya, apa sih yang akan didapatkan oleh masyarakat dan apa sih manfaat yang bisa masyarakat cerna gitu, masyarakat tangkap dari tayangan yang mereka tonton. Karena apa? Karena penyiaran ini mampu menggiring opini masyarakat, mampu membentuk pemikiran masyarakat. Kira-kira arahnya kemana, arahnya ke sini. Oh, ternyata yang baik itu seperti ini. Oh, ternyata politik itu seperti ini. Oh, ternyata konfliknya seperti ini. Nah, itulah tugas dari penyiaran, yaitu penyampaian informasi dan pengarahan bagi masyarakat. Oke, melihat perkembangan teknologi, dan ini akan semakin maju dan akan semakin canggih, tidak hanya berhenti pada titik kemarin. Dan tentu penyiaran tidak akan pernah berhenti untuk mengikuti tren masa kini dan berbaur dengan digitalisasi, sehingga menjadi penyiaran digitalisasi. Lalu bagaimana dengan adanya penyiaran digitalisasi ini? Nah, ternyata penyiaran digitalisasi ini justru membuat atau mendorong banyak elemen, bahkan seluruh elemen masyarakat untuk membangun suatu lembaga penyiaran swasta, sehingga mereka saling berlomba dan bersaing untuk mendapatkan kesuksesan dengan adanya penyiaran digitalisasi ini. Apa sih kira-kira yang menarik dari penyiaran digitalisasi? Saya ambil contoh dari penyiaran televisi lagi. Nah, dari penyiaran televisi ini, saya dengar ada isu pengalihan dari TV analog ke TV digital. Dilansir dari laman berita Antara News, Kasubdit Pengembangan Infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Anang Latif, membeberkan bahwa terdapat 4 manfaat besar yang ditinjau dari sisi stakeholder penyelenggaraan siaran televisi di Indonesia. Yang pertama ada konsumen. Dari sisi konsumen ini, mereka akan mendapatkan gambar yang jelas, gambar yang tidak bersemut, gambar yang tajam. Dan lagi TV digital ini juga dilengkapi oleh adanya pemberitahuan dini soal bencana.
dan dilengkapi pula dengan fasilitas shopping, sehingga teman-teman yang mungkin ingin berbelanja tetapi malas keluar rumah, kalian dapat menggunakan fasilitas TV digital ini. Yang kedua yaitu dari sisi penyelenggara TV. Nah, biasanya dari sisi penyelenggara TV ini ketika melakukan siaran melalui TV analog itu sedikit rumit, tapi di TV digital ini mereka mendapatkan kemudahan karena yang biasanya mereka harus menyiapkan pemancar dan seperangkat alat lainnya, tapi mereka melalui TV digital hanya perlu meminta untuk disediakan oleh penyelenggara multiplexing, karena memang dari TV digital ini akan disediakan dan dipersiapkan ya perihal alat-alatnya atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan siaran itu semuanya disediakan oleh penyelenggara multiplexing. Jadi ini akan lebih mudah dan menghemat biaya tentunya bagi penyelenggara TV. Nah, yang ketiga yaitu dari sisi industri. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya yaitu adanya pengembangan industri di dalam negeri. Bagi industri kreatif, TV digital akan memungkinkan mereka untuk memperbanyak konten yang akan diproduksi dan dipasarkan nanti. Lalu dalam TV digital ini juga mereka akan mendapatkan atau disediakan berbagai format gambar baik dari segi ukuran maupun rasio. Keempat yaitu dari sisi pemerintah. Nah, menurut pemerintah, TV digital ini sangat efisien untuk penghematan frekuensi, mengingat bahwa frekuensi ini merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga dengan adanya TV digital menurut pemerintah akan menghemat penggunaan frekuensi kurang lebih sepertiga dari penggunaan saat ini. Nah, itulah kelebihan dari TV digital, sehingga banyak sekali lembaga penyiaran swasta baik yang lama maupun yang baru yang berusaha untuk mencoba menggunakan atau mulai menyiarkan melalui TV digital. Mereka akan terus bersaing untuk mendapatkan kesuksesan dalam penyiaran, dan saya harap mereka tidak hanya sibuk bersaing tetapi memikirkan tentang apa yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat, karena kepentingan masyarakat atau publik itu nomor satu. Jadi untuk penyiaran Indonesia, apapun itu stasiunnya, apapun lembaganya, saya harap semuanya lebih memperhatikan lagi siaran-siaran yang diproduksi, dan jangan lupa untuk memikirkan publik atau masyarakat, jangan hanya memikirkan rating. Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran dapat kalian tulis pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.